Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Jamaah sholat subuh Masjid Andalas pada subuh hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk membagi pikiran dan pendapat kepada kita semua. Sebagaimana pada yang lalu-lalu saya sampaikan bahwa saya tidak sedang berceramah, tetapi saya mengistilahkan saya sedang melakukan presentasi. Bapak Ibu bisa menyanggah saya, membenarkan saya, dan meluruskan saya. Saya berterima kasih telah mengambil waktu dan tempat dan melegitimasi bahwa apa yang saya pikirkan ini telah saya publish, sehingga dengan demikian ada semacam pengakuan dari kita semua bahwa hal tersebut pernah disampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih tentang tema intikor, atau pada awalnya saya menyebutnya sebagai shifting, pengalihan atau perpindahan. Pada subuh hari ini sudah sampai pada part atau bagian ke-12, yakni apa yang disebut dengan win-win solution. Win-win solution ini merupakan istilah entrepreneur, istilah perdagangan yang merupakan adalah pola pikir atau karakter seorang entrepreneur atau pengusaha, pedagang. Seseorang yang akan bertransaksi akan ada di dalam pikirannya mempertimbangkan pihak lain, bahwa kalau saya tawarkan harga standar sekian, kira-kira dia akan menyetujui dan menyepakati keinginan saya. Sebaliknya demikian, penjual atau pembeli akan berpikir bahwa kalau saya tawarkan harga standar sekian, dia akan setuju dan menerima. Kalau ada perbedaan sedikit, dia tambah sedikit. Itulah yang disebut dengan win-win solution. Artinya ada di dalam Al-Quran, suka sama suka. Ila tijaratan antara minkum, wahai orang-orang yang beriman,
janganlah engkau memakan harta sesamamu secara batil, kecuali jika itu dilakukan dalam bentuk perniagaan dan suka sama suka. Itu An-Nisa 29. Bapak Ibu yang saya muliakan, win-win solution ini adalah bagian dari pengalihan. An-Nisa 29 tadi yang saya bacakan itu pengalihan harta. Ada pengalihan-pengalihan dalam bentuk lain dan itu banyak. Dan setiap pengalihan itu mestinya adalah win-win solution. Perpindahan intikor, suka sama suka, tidak mencederai pihak lain. Begitu pentingnya pengalihan dan dia menyejarah dalam satu histori di berbagai tempat. Dahulu ketika kita dalam situasi pendudukan Jepang dan Jepang terlibat dalam perang Asia Timur Raya, keberadaannya terancam, dia menawarkan diri untuk memerdekakan Indonesia, memberikan janji-janji kemerdekaan dengan harapan dia dibantu di dalam perang yang dia hadapi. Dibentuklah apa yang disebut dengan Dokuritsu Sumito Yosokai yang diindonesiakan menjadi Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu adalah satu proses pengalihan, perpindahan dari Jepang ke Nusantara Indonesia. Saya menyebutkan ini sebagai bahan bahwa yang namanya perpindahan pengalihan intikor adalah sesuatu yang sangat penting. Dahulu di masa periode pertama Jokowi dibentuk apa yang disebut dengan tim transisi. Jadi dia mengakomodasi pikiran-pikiran, harapan-harapan pemerintahan yang lalu dan diseberangkan kepada pemerintahan yang akan datang. Itu dalam rangka kesinambungan berjalannya pembangunan pemerintahan secara baik. Akan tetapi saya melihatnya pada periode kedua hal tersebut tidak dilakukan. Hingga kemudian kita tiba pada situasi sekarang. Situasi sekarang kita lihat sebagai fenomena kajian kita. Prabowo sebagai Menteri Pertahanan itu melakukan kunjungan-kunjungan ke luar negeri atas nama Menteri Pertahanan, tetapi dia dalam kapasitas Presiden terpilih. Andaikan tidak dalam kapasitas Presiden terpilih, tentu sambutan-sambutan hangat negara-negara lain tidak sehangat ketika dia datang saat ini. Sehingga kondisi di Indonesia sekarang ini istilahnya ada matahari akan terbit dan mulai bersinar dan ada matahari akan tenggelam dan seakan-akan gusar untuk tenggelam. Sehingga di dalam fenomena politik berbagai carut marut dan keadaan terjadi. Karena masing-masing partai akan memperbaiki sikap tingkah laku dalam rangka direkrut menjadi kabinet. Dalam rangka pendekatan masuk dalam kabinet. Sehingga dengan demikian langkah-langkahnya sangat teratur, tertata. Dan itu terjadi secara struktural dari pusat ke
daerah. Pusat mencengkram legislatif di daerah atau infrastruktur politik di daerah agar tidak bias langkahnya, agar dia menyatu dengan hierarki partainya di pusat. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga stabilitas kesinambungan pemerintahan dari pemerintah yang akan beralih dari Bapak Presiden Joko Widodo kepada Bapak Prabowo. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, win-win solution ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada perpindahan pergantian inti core di dunia. Win-win solution yang dilakukan oleh para entrepreneur ini mesti dipikirkan oleh umat secara masing-masing. Tidakkah kita berpikir apakah yang kita lakukan ini di dunia itu menyelamatkan kehidupan kita di akhirat? Mestinya win-win solution, suka sama suka, dunianya benar, akhiratnya benar. Larinya win-win solution menyeberang ke sana antara dunia dan akhirat. Solusi dunia dicapai, solusi akhirat juga didapatkan. Allah berfirman, Al-Qasas 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirat wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Carilah pahala untuk negeri akhirat. Itu berarti pahala untuk negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Berbagai potensi yang telah diberikan Allah kepada kita. Lalu dikatakan, namun jangan lupakan bagianmu di dunia. Dengan demikian, ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Sehingga apapun langkah yang kita lakukan, selalu berpikir kepada akhirat. Endingnya kepada akhirat. Kepada akhirat tidak benar, tidak usah dilakukan. Dan itu ayat-ayat Al-Quran sangat halus menyampaikan hal-hal seperti itu. Dan Allah sudah mengingatkan dalam berbagai ayat dalam Al-Quran, inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu hanya dimengerti, dipahami oleh orang-orang yang berpikir. Tadi imam kita pada rakaat pertama membacakan Ali Imran. Suinal linnasi hubus syahawati minan nisa'i ilal akhir ayat. Allah memberi kesenangan kepada manusia, wanita, harta, anak-anak. Itu semua kita ada kenikmatan tersendiri terhadap hal-hal tersebut. Tetapi di akhir ayat ini dikunci. Salika mataul hayati dunia. Itulah seluruhnya kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul malab. Yang terbaik adalah di sisi Allah. Kuncinya seperti itu. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, ini terakhir. Kita harus terlibat di dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, kegiatan-kegiatan politik, minimal memberikan partisipasi di dalam perbaikan secara spiritualitas dan moralitas politik. Karena kita tidak akan bisa hidup tanpa politik. Ada satu aliran yang mengimpikan hidup tanpa politik yang disebut aliran atavistik, dan ini sempalan dari ajaran komunis. Dia mengimpikan hidup di suatu masa yang akan datang tidak ada politik. Tetapi Huntington, seorang pemikir
ilmuwan politik mengatakan itu tidak mungkin terjadi. Aliran atavistik tidak mungkin terjadi. Kecuali kalau kita ingin mengulang mundur jarum sejarah menjadi hidup secara natural. Hubungan yang ada seperti hubungan zaman batu, hubungan bapak, ibu, dan anak. Hanya hubungan-hubungan itulah yang tidak butuh politik. Hubungan semakin kompleks, semakin banyak, itu butuh penyelesaian secara politik. Dan politik dalam konteks ini adalah win-win solution. Bagaimana stabilitas masyarakat, bagaimana setiap unsur masyarakat yang heterogen bisa terpenuhi semua harapan-harapannya. Tetapi bagaimanapun juga susah payahnya ingin dilakukan memenuhi harapan-harapan itu tanpa partisipasi dari masyarakat itu sendiri tidak akan terjadi. Dan dengan demikian tidak akan terjadi perubahan dalam kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan di dalam Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yugairu biqaumin hatta yugairu bi anfusikum. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.